Salam Dewi. Lucu sekali. Bukankah antriannya sangat lucu? Ibu, apa tidak lihat kalau antriannya panjang sekali, tapi ibu menganggap kalau antrian itu lucu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kapan kita akan masuk kuil dan kita akan menyembah Dewi? Ya Tuhan, sampai kapan ini? Berapa lama? Ibu, kita sudah mengantri dari tadi, sudah lebih dari 3 jam. Apa untuk menyembah Dewi, kita harus menghabiskan waktu 3 jam lagi, Bu? 3 jam lagi? Astaga, tidak. Oh, tidak. Bibi, Ibu. Oh, Bibi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sangat lucu. Aku rasa aku harus melakukan sesuatu. Iya. Salam, Paman. Aku berikan 100 rupiah, tapi tolong biarkan orang-orang yang di belakang maju ke depan. Kenapa kalian di belakang? Ayo maju ke depan. Kami? Iya benar. Iya, Kakak, silakan. Ayo sembahlah Dewi. Wah, mereka menyuruh kita duluan. Sangat lucu. Ayo. Wow, Bibi. Ternyata Tuhan mendengar doa-doamu. Iya, ini benar-benar keajaiban. Kita sangat beruntung. Ayo. Tunggu dulu. Iya. Kenapa mereka tiba-tiba menyuruh kita ke depan? Kenapa mereka begitu baik kepada kita? Apa kau memikirkannya? Buat apa kita pikirkan, Laksmi? Kalau mereka melakukan kebaikan untuk kita, kenapa kita tidak menerimanya dengan penuh kebahagiaan, Laksmi? Kalau tidak ada orang, kau pasti akan marah. Laksmi, jangan pikir macam-macam. Ayo. Ayolah, sudah cukup. Ayo. Ayo, silakan. Ayo, mari, silakan. Silakan. Terima Mari, kasih. mari, silakan. Ayo, maju ke Mari, depan. silakan. Iya, ayo. Iya, ayo, mari silakan. Ayo ke depan, cepat. Iya, Ayo. silakan. Yes. Hai, tampan. Ah. Kau di sini juga? Oh, lucunya. Ayo, silakan. Oh, Ayo. sangat lucu. Ayo, Ibu. Kita akan segera mulai pemujaannya. Ibu lihat kan, antrian di belakang panjang sekali. Iya, aku mengerti. Ini pendeta. Karena kebaikan mereka dan juga berkat dari Tuhan, akhirnya kita bisa menyembah Dewi. Ria, aku tahu bagaimana cara kita sampai di sini. Artinya apa? Maksudku, Ria, semua orang dalam antrian, aku berikan mereka masing-masing 100 rupiah. Jadi kita bisa sampai di sini. Karan? Ada batas ketidakdewasaan. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini di sini? Kau menyuap orang untuk beribadah. Kalian melakukan ibadah semacam itu. Aku tidak ingin melakukannya. Laksmi, ketika kita memasuki kuil, apa salahnya untuk menyembah? Ini dosa dan ini salah. Apanya yang salah, Laksmi? Kalau kau meninggalkan kuil tanpa menyembah Dewi dulu, itu baru namanya salah. Dan itu dosa besar. Dia benar, Laksmi. Bibi, dengan menyembah seperti ini, aku akan melakukan dosa besar. Dan kapan aku bilang aku tidak akan menyembah? Aku akan dalam antrian dan aku akan menyembah ketika giliranku tiba. Berhenti, Laksmi. Sia-sia saja kau marah sekarang. Selesaikan dulu pemujaanmu. Setelah itu baru pergi dan marah-marahlah
sebanyak yang kau inginkan. Saat aku mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan penghormatan seperti ini, maka aku tidak akan melakukannya. Laksmi, Lepaskan tanganku. tidak akan. Tidak akan pernah. Aku bilang lepaskan tanganku. Ayah. 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 Akulah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Jadi aku datang ke sini untuk minta maaf. Aku mohon ayah, maafkan aku. Mungkin aku hanya salah paham. Aku mengira orang lain sebagai Pak Fitra, ya. Makanya aku ikuti dan datang ke sana. Yang seharusnya aku tidak boleh ke sana. Tidak pernah. Ayah, karena perilakuku itu, nama keluarga kita ternoda, ayah. Dan apa yang ayah derita karena aku mohon maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ayah, maafkan aku, tolong, aku mohon. Kau harus tahu, ayah sudah memaafkanmu, Gauri. Apapun yang terjadi, itu adalah ketidakdewasaanmu dan kesalahpahamanmu, dan siapa saja bisa salah, sayang. Ayah hanya khawatir tentang apa yang orang katakan. Khawatir mereka sengaja akan membicarakan berita ini lagi. Ayah khawatir itu di masa depan akan menyakiti putri ayah, begitu juga dengan keluarga kita. Biarlah. Kami akan tangani walau itu terjadi. Bangunlah. Kau sudah jujur dan kau mengatakan yang sebenarnya. Tapi ayah juga senang bahwa kau telah menyadari apa kesalahanmu. Tidak cuma itu, kau bahkan tahu bagaimana meminta maaf atas kesalahanmu. Kau sudah mulai berpikir seperti Sarsawati. Gauri ayah telah menjadi pintar. Ayah, aku mohon maafkan aku, Tidak ayah. usah. Dengar. Tempatmu bukanlah di kaki ayah, tapi tempatmu adalah di jantung ayah. Kau harus tahu itu. Ayah tahu putri ayah tidak akan pernah mengambil langkah yang salah. Ayah. Ayah.
Apa yang terjadi, Ibu? Ibu kelihatan begitu khawatir. Apa Ibu berpikir tentang Gauri? Aku berpikir bahwa waktu sudah banyak berubah. Apa yang terjadi dengan Gauri, aku menyesalkannya. Tapi aku yakin putri kita tidak pernah melakukan kesalahan dan melupakan nilai-nilai yang mereka pelajari. Mungkin tidak semua orang beruntung mendapatkan anak-anak seperti dia. Sekarang ambillah contoh, temanku Sunanda Giwala. Bibi Sunanda yang di Ahmedabad itu? Iya, dia melalui waktu yang sulit. Ketiga putranya dan menantunya menjadi alasan dari kehancuran rumahnya. Mereka ingin membagi rumah tempat tinggal mereka. Kata mereka, mereka itu adalah pemilik dari setengahnya dunia. Tapi anak-anak mereka seperti Manhar, Kanti, dan Hari, dan menantunya seperti Indira, Kokila, dan Bhavana. Bagaimana seseorang bisa menyelamatkan dunia? Aku malu untuk berpikir bahwa anak-anak itu dan menantunya berasal dari keluarga Gujarati. Sejak dahulu, nilai-nilai dan prinsip telah dijaga dalam keluarga kita dan semuanya akan hilang karena berita yang satu itu. Tidak, Bu. Tidak begitu. Sampai saat keluarga memiliki anak yang patuh seperti Yufras dan menantu yang bertanggung jawab seperti Pak Fitra, maka waktu tidak akan pernah bisa merusak nilai dan prinsip-prinsip kita. Aku tidak tahu apapun. Bahkan saat ini aku sangat tegang. Aku juga tidak bisa konsentrasi di pekerjaanku. Pekerjaan ini harus segera selesai. Itu saja. Yufras, dengarkan aku. Nanti kita lanjutkan lagi. Pak Fitra, apa semua ini? Kenapa kau lakukan semua ini? Apa yang aku lakukan? Apa yang terjadi? Pak Fitra, hari ini karena kebodohanmu, kebenaran kita akan terungkap di depan keluarga. Dan kau bertanya apa yang terjadi padaku? Apa kau tidak lihat bagaimana marah dan anggota keluarga kita karena itu? Kak Gauri juga pergi ke sana. Jika mereka menemukan yang sebenarnya, apa yang akan terjadi? Coba pikir, semuanya akan berantakan. Dan sekarang, apa kau pernah berpikir, kenapa kau harus menemui Rasili pada waktu itu? Jawab aku. Hah? Ayo jawab, Pak Fitra. Ada kebutuhan, Yuvraj. Rasili sakit parah dan aku harus menemuinya. Bagaimanapun caranya, aku harus menemui Rasili. Apa kau mengerti? Pak Fitra, dengarkan aku baik-baik. Jika selanjutnya kau ingin menemui Rasili, kau harus beritahu aku. Tanpa izinku kau tidak akan bisa. Ingat itu baik-baik. Atau kau akan menyesal. Kenapa kau bicara seperti itu, Yuvraj? Aku tidak suka sama sekali. Jangan pernah bicara padaku seperti ini lagi. Halo, Ini Rasili yang berbicara. katakan padaku Rasili. Halo Rasili, kenapa kau telepon? Hei Yufrats, kau hebat ya. Kenapa kau bicara marah-marah seperti itu denganku? Aku kan hanya memanggil Kajri bertanya apa semua baik-baik saja di sana. Kenapa? Memangnya ada masalah? Ada masalah serius. Hari ini aku dalam masalah besar karena kau membuka mulutmu. Kenapa kau memanggil Pak Fitra ke sana? Karena hal itu, semua anggota keluarga hampir saja menemukan kebenarannya. Apa yang sudah kau katakan, Yufrats? Iya, Rasili. Dan apa yang akan kukatakan, tolong kau dengarkan baik-baik. Lain kali jangan membuat kesalahan dengan memanggil Pak Fitra ke sana.
Dan jika kau menelpon lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Hebat sekali ya kau memarahiku. Yuvraj, hari ini kau tidak melakukan hal yang benar. Kita akan pergi ke Ahmedabad untuk memeriksa kesehatan ibu. Ini tidak akan makan waktu 2-3 hari. Tapi aku memang khawatir tentang rumah ini. Suryakan, kalau begitu kita pergi minggu depan. Jangan, Ibu. Ini penting sekali. Dokter juga telah memberikan janji. Kau tidak perlu khawatir tentang keluarga ini. Savitri, aku khawatir pada Gauri. Tolong jaga dia ya. Sekarang dia perlu ada yang harus menemaninya. Anakku tidak boleh menyerah pada kehidupan yang harus dia hadapi. Anak perempuanmu itu tidak begitu lemah. Aku di sana dengan Gauri. Sekarang jagalah ibumu. Baiklah, kami akan pergi. Ayo Ibu, ayo. Ayo. Ibu, Ya, kali ini semua laporan medis Ibu baik sekali. baguslah. Makanya aku bawa Ibu ke Ahmedabad sekali setiap 6 bulan untuk memeriksa kesehatan Ibu. Kalau tidak, Ibu tidak akan menjaga kesehatan Ibu sama sekali, ya kan? Aku berharap semua orang punya anak sepertimu. Ayo. Suryakan, aku berpikir saat kita ada di Ahmedabad, kenapa tidak pergi menemui Sunanda? Dia melalui waktu yang buruk. Kalau aku bertemu dengannya, mungkin aku bisa memberinya kekuatan. Baiklah, Bu. Ayo kita pergi ke rumahnya. Ayo. Ayo. Aku yakin sekali, Kajri, bahwa kau pasti akan datang. Walaupun Yufrat sudah melarangmu. Apa yang terjadi, Rasili? Kajri, aku mengalami cukup banyak hal. Sekarang waktunya untuk datang dan mengambil tindakan kuat untuk merebut kekayaan dari keluarga Garodia. Iya, Rasili. Akhir-akhir ini Yuvraj bertingkah aneh denganku. Aku juga muak dengan semua ini. Lalu sekarang, apa lagi yang kita tunggu? Kita sudah memiliki rencana untuk merebut kekayaan ini agar kita tidak harus menghadapi masalah. Iya, yang kau katakan itu benar sekali, Rasili. Apa kau punya rencana? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kau sangat hebat. Apakah Rasili meninggalkan tugas apapun yang tidak lengkap? Dengarkan aku baik-baik. Dan kemudian, kekayaan keluarga Garodia akan berada di tangan Pavitra. Maksudku, di tangannya Kajri. Kemudian kekayaan, rumah, hidup mewah, uang akan kita miliki semuanya. Dan keluarga Garodia akan memiliki mangkok kosong di tangan mereka.
Bagus, Yuvraj masih tertidur. Laksmi, Laksmi, ayo cepat keluar. Ayo Iya, sekarang. Tapi kenapa? Laksmi, aduh tidak ada waktu untuk mengajukan pertanyaan. Iya, iya. Ayo cepat. Ayo cepat, ayo. Cepat, Laksmi. Iya. Laksmi, lihat dia. Coba lihat itu. Hei orang-orang! Hei orang-orang! Aku harus bilang apa ya? Hei Laksmi! Hari ini aku berdiri di sini karena kau. Kalau kau tidak mengampuniku di depan semua orang, maka aku akan melompat dari gedung ini. Karan, memangnya apa-apaan ini? Laksmi, aku bawa 10 batu di tanganku. Dan aku akan menjatuhkan satu persatu. Kalau kau tidak maafkan aku saat batu ke-10, aku akan melompat. Aku akan bunuh diri melompat dari gedung ini. 1, 2. Karan, ini bukan waktunya untuk bercanda. Ayo cepat turun. Tidak Laksmi, ini bukan lelucon. Aku benar-benar akan bunuh diri. 3. Laksmi, cepat katakan kau memaafkan dia sekarang. Apa aku akan membunuh orang itu? 4. Laksmi, ayo tunggu apa lagi? Cepat suruh dia turun dan maafkan dia. Iya, Laksmi. 5. 6. Laksmi, 7. Laksmi, jangan keras kepala. 8. Laksmi, kenapa kau begitu kesal? Maafkan dia. Karan, ayo turun. Laksmi, ini adalah batu terakhir. Setelah ini bukan batu, tapi aku sendiri yang akan jatuh. Pikirkan yang ke-10. Baiklah Laksmi, kalau kau ingin aku melompat dan mati, dan hanya dengan itu kau akan maafkan aku, maka biarkanlah. Aku datang, Laksmi. Karan, jangan. Karan, jangan. Aduh, jangan. Tunggu. Karan, aku sudah memaafkanmu, jadi sekarang turunlah. Tidak, Laksmi. Kau tidak mengatakan dari dalam hatimu. Kau harus mengatakan pada semua orang di sini. Bagaimana? Apa kau mengampuniku? Iya, Karan. Aku sudah memaafkanmu, jadi sekarang turunlah. Karan, turunlah. Terima kasih, Laksmi. Kau sudah mengampuniku. Sekarang aku akan turun. Bagus. Ah! Ah! Ada-ada saja. Karan. Saja. Kalian semua bersekongkol untuk memainkan lelucon ini. Laksmi! Laksmi, maafkan kami. Laksmi, kenapa kau mengemasi barang-barangmu? Ada apa, Laksmi? Cukup! Hentikan semuanya. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini bahkan untuk 1 menit. Bibi, selain mereka, aku juga sudah melihat lelucon Bibi. Aku datang ke sini untuk menenangkan diriku, Bibi. Tapi karena semua sifat kekanak-kanakan Bibi, aku jadi lebih terganggu dan tidak bisa menenangkan diri.
Kak Durga, kakak tahu kan bagaimana keadaanku saat ini? Tapi kenapa? Kenapa kakak masih mendukung mereka? Semua ini sudah cukup. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau pergi. Laksmi, kakak, aku akan pulang sekarang juga. Aku akan kembali ke Rajpipla. Kalau kakak ingin ikut denganku, silahkan. Tapi kalau tidak, aku akan pergi sendirian. Laksmi, kenapa kau marah pada kami? Kami hanya ingin melihat wajahmu tersenyum lagi walau itu sedikit saja. Aku tidak bisa tersenyum dengan suasana ini, Ria. Aku tidak bisa tersenyum Namrata. Kenapa kalian tidak mencoba untuk mengerti? Aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku akan pergi. Laksmi, tunggu. Aku mohon jangan pergi. Laksmi, jangan pergi dulu, Laksmi. Biarkan dia pergi. Laksmi, kau ingin pergi kan? Pergilah. Tapi Laksmi, aku ingin mengatakan sesuatu. Asal kau tahu, kekanak-kanakan kami hanya ada satu tujuan di belakangnya. Untuk membuatmu tertawa. Iya. Kakak Surya kan sudah cerita semuanya tentang insiden itu. Dan dengan sifat kekanakan kami ingin membuatmu tertawa. Jadi kau bisa melupakan peristiwa itu. Laksmi, kau seperti anakku. Dan kalau untuk memecahkan masalahmu aku harus menjadi anak kecil lagi, aku akan melakukannya. Aku tahu bagaimana perasaanmu setelah kejadian itu. Tapi Laksmi, karena satu insiden bukan berarti orang harus berhenti tersenyum. Iya, Yang dikatakan Bibi benar, Laksmi. Selalu ingat satu hal. Melihat anak mereka dalam kesulitan. Semua orang tua merasa sakit hati. Mereka merasa sedih. Melihat senyum di wajah anak mereka. Mereka melupakan semua kesedihan mereka. Mereka menjadi bahagia. Laksmi, jangan lakukan ini. Untuk melihat senyum di wajahmu saja. Orang tuamu tidak seharusnya menunggu begitu lama. Iya, Laksmi. Itu sebabnya, mengetahui semua ini, aku mendukung mereka. Laksmi, aku tidak punya hak untuk menghentikanmu. Juga tidak punya hak memecahkan masalahmu. Kalau kau mau pergi, aku bisa mengerti. Tapi kalau sifat kekanakan dariku dan anak-anakku, aku minta maaf. Tolong maafkan kami. Bibi. Kau sangat lucu. Omong kosong apa lagi ini, Kak Rasik? Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu tentang menantuku? Aku minta maaf, Menka. Aku seharusnya tidak berpikir seperti itu tentang Pak Fitra. Kau senang? Tapi Gauri, aku bisa berpikir tentang dia kan? Aku kenal dia sejak dia masih kecil, Menka. Kau juga tahu bahwa dia adalah orang yang bodoh, iya kan? Apakah kau pikir seorang gadis bodoh dapat mengarang cerita seperti itu, Menka? Dapatkah kau memikirkan ini? Aku tidak pernah berpikir tentang itu. Ya Tuhan, mengapa kau tidak percaya padaku? Ha? Mengapa kau menjadi bersikeras? Setidaknya pikirkan apa yang telah aku katakan sekali. Pikirkan kenapa dia menyebut nama Pak Fitra, Menka. Mengapa dia menuduhnya? Sesuatu pasti mencurigakan. Dan aku hanya mengatakan untuk menyelidiki masalah ini, itu saja. Dengar, Kak Rasik. Bahkan aku tidak pernah memikirkan kalau Pak Fitra punya hubungan dengan rumah bordil itu. Dia itu pemuja Tuhan yang sangat setia.
Aku heran kenapa kakak bisa berpikir seperti itu pada menantuku sendiri, Kak. Menka, Aku tidak akan bisa meragukan menantuku, Kak. jangan percaya begitu saja dengan Pavitra, Menka. Sebelum dia benar-benar merampas rumah ini, renungkan atas apa yang telah kukatakan. Kak Rashid, sekarang pembicaraanmu itu tidak berdasar. Aku tidak mau mendengar apapun darimu lagi. Menka, Cukup, jangan bicara lagi. oh wah, ya Tuhan. Aku pasti akan membawa kebenaran Pavitra di depanmu, Menka. Dan kau akan sangat terkejut. Gauri? Aku ingin bicara denganmu sebentar. Aku? Katakan padaku ada apa? Lihatlah Gauri, aku tahu bahwa kau tidak salah. Kau rela pergi ke rumah bordil. Aku ingin tahu alasan mengapa kau pergi ke rumah itu. Dan aku juga ingin tahu mengapa kau menyebut nama Pavitra, Gauri. Apakah Pavitra benar-benar ada di sana? Tolong kau jawab pertanyaanku dengan sejujurnya. Lihatlah Gauri, dengar, jangan kaget. Aku ini ingin menyelamatkanmu. Dan kau meminta maaf karena kau ingin mengakhiri masalah ini. Hanya mengakhiri masalah ini, iya kan? Gauri, aku ingin menghapus kesalahpahaman ini. Sungguh, percayalah padaku. Katakan padaku. Ayo, katakan. Katakan padaku. Katakan. Paman. Ya, katakan padaku. Ayo, jangan gugup. Wajahmu mengungkapkan bahwa kau menyembunyikan sesuatu dariku. Jangan menyembunyikan apapun dariku. Tidak, Paman. Jadi mengapa kau pucat ketika aku menyebut nama Pavitra? Dengar. Ayolah Gauri, aku tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di seluruh persoalan ini. Pavitra memiliki hubungan dengan rumah bordel itu dan aku yakin. Kau tahu itu dengan sangat baik. Apakah aku benar? Kau tahu itu bukan? Paman, maaf. Aku tidak ingin bicara soal ini dulu. Gauri, Oh, ya Tuhan. Pekerjaanku selesai juga. Sekarang aku yakin bahwa Pavitra memiliki hubungan dengan rumah bordil itu. Aku harus mengawasi Pavitra mulai sekarang. Lihat ini, foto Putri Tuan Garodia dicetak di koran. Dan adanya di halaman depan. Jadi apa yang aneh soal ini? Sarla, ini sesuatu yang berbeda. Oh iya, putri keluarga Garodia. Dan itu juga ditemukan di rumah bordil. Ini coba lihat Pancam, sepertinya berita ini cocok untukmu. Oh, tapi untuk apa kita harus terkejut melihat ini? Semakin besar orang, semakin besar perbuatan mereka. Ini, kau melihat contohnya kan? Salam ayah. Salam nak. Ayah, dari tadi aku menunggu ayah. Ini berkas untuk asosiasi Kana. Aku sudah menyelesaikannya. Semua ini akan terjadi nanti. Pertama, ayah punya beberapa pekerjaan yang mendesak. Hasmuk. Ambillah ini. Ayah, ini... Tapi... Kunci ke kabin pribadi barumu. Ayah, bukankah kabinku...
Seharusnya berikan kepada yang lain, Ayah. Tidak perlu, nak. Kerja keras yang kau kerjakan siang dan malam untuk perusahaan telah mendapat keuntungan yang sangat besar. Jadi ini hanya hadiah kecil untukmu, nak. Jangan berpikir bahwa kau menantu ayah dan itu sebabnya ayah memberikan semua ini. Ini adalah hak setiap karyawan untuk mendapatkan promosi. Terutama seorang karyawan yang cerdas seperti kau. Anakku. Ayah sangat peduli kepadamu. Jadi tolong jangan menolaknya, ya. Tapi Ayah, tidak ada tapi-tapian ya. Semua orang mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Kemudian lihat aku. Apa aku salah bicara? Si Tits, kau jangan menolak ya. Ambillah. Baiklah. Nah, itu baru bagus. Terima kasih, Ayah. Tuhan memberkatimu, nak. Halo, Ini aku. kenapa kau telepon sekarang? Aku di rumah. Jika ada orang yang mendengar kita, aku akan berada dalam kesulitan besar. Aku tidak mau berbicara denganmu sekarang. Dengar. Jangan mematikan ponselnya. Jika tidak karena aku, masalahmu akan meningkat. Aku ingin bertemu denganmu. Sekarang aku tidak bisa menemuimu. Kau tidak bisa bertemu denganku dan aku ingin bertemu denganmu. Bagaimanapun caranya. Dengar ya, aku butuh uang sangat mendesak. Dan aku tahu bahwa tidak ada orang lain yang bisa memberiku uang sekarang kecuali kau. Itu sebabnya jika kau tidak bisa masuk ke dalam, aku akan datang. Apa maksudmu? Maksudku, panggil saja namaku sekali dalam hatimu. Dan aku akan berada di sana. Dengar, aku sudah memiliki banyak kekhawatiran di pikiranku. Bahkan aku memiliki banyak kekhawatiran dalam pikiranku. Aku tidak punya uang. Baiklah, aku akan datang. Aku akan makan dan pergi. Sudah, hentikan. Kenapa kau keras kepala? Kenapa kau tidak mengerti? Kenapa kau tidak mengerti, Pak Pitra? Alias Kajri. Dengar, jika kau tidak mengerti, kemudian aku akan memaksa datang ke sana. Bagaimana, kau setuju? Kau ingin uang kan? Aku akan memberimu uang. Bagus. Jadi datanglah ke rumah bordil. Tidak. Aku mau kita bertemu. Di kuil saja sekarang. Kajri, kau ingin ke kuil? Itu bagus, itu bagus. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Ini uang yang kau minta. Sekarang sebelum ada yang melihat kita, pergi dari sini. Aku memang mendapatkan uang. Tapi tidak sesuai dengan permintaanku. Di mana sisanya? Sisa uang apa? Itu jumlah yang kau minta. Dengar, Kajri. Dari beratnya saja aku tahu berapa banyak uang ini. Aku ingin uang yang aku minta agar aku tetap diam. Itu mudah, kan? Tidak kurang dan tidak lebih 1 sen pun. Aku tidak memiliki lebih dari ini sekarang. Benarkah? Kajri, kau harus mengerti sekarang bahwa dari beratnya saja aku tahu berapa banyak uang ini. Jadi aku juga tahu berapa banyak uang yang ada di dompet seseorang di depanku. Ayo, keluarkan uangnya, ayo. Ini, cukup. Kemana kau akan pergi dengan uang sebanyak itu? Berikan saja padaku. Kau bisa pergi dengan nyaman dan juga aman. Ayo. Ini yang terakhir. Kau tidak bisa meminta 1 sen pun lagi. Karena uangku sudah habis. Kau mengerti?
Tidak, aku tidak mengerti. Kau akan membuat aku mengerti, ha? Dengar, setiap kali aku butuh uang setelah ini, kau harus memberikannya padaku. Kau menikah dengan keluarga Garodia. Dan apa yang mungkin menjadi masalah jika kau harus memberikan sedikit uang untuk orang sepertiku? Kau adalah putri dari dua tempat. Kau adalah putri dari keluarga Garodia yang sangat terkenal itu. Dan kau adalah putri di rumah bordil yang terkenal. Itulah sebabnya setiap kali aku butuh uang setelah ini, berikan uangnya dan jadilah gadis yang baik setiap kali aku membutuhkannya. Jika tidak, kebenaranmu akan terungkap dan itu tentunya akan menjadi masalah, ha? Sampai jumpa, Kajri. Putri. Kajri? Siapakah Kajri? Dan Pavitra memberi orang itu uang untuk apa? Dan mengapa pria itu memanggil Pavitra sebagai Kajri? Apa ini, kakak? Tentu saja uang. Dan untuk uang yang telah kuberikan ini padamu, aku ingin tahu darimu apa yang kau ketahui tentang Pavitra. Itu saja. Siapa Pavitra? Hah? Dengar baik-baik. Jangan mencoba untuk bertindak acuh tak acuh. Ini adalah bisnis. Kau tertarik pada uang kan? Dan aku tertarik dengan identitas Pavitra. Katakan. Kau bicara langsung kepada intinya. Tapi terus terang aku tidak tahu siapa itu Pavitra. Aku ingat. Sepertinya aku ingat sekarang. Wah. Aku punya apapun yang aku inginkan. Sekarang aku akan memberitahumu siapa Pavitra. Katakan. Cepat katakan padaku. Orang yang sangat dihormati di keluarga Garodia. Yang mereka pikir dia wanita sederhana dan pengikut Tuhan. Menantu dari keluarga kaya dan terkenal dari Rajpipla. Itu berarti menantu keluarga Garodia. Dia bukanlah putri dari istana, Tuan. Sebaliknya, dia adalah penghibur terkenal untuk semua orang dan penari di rumah bordil dengan sebutan Kajri.